Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Jamaah musalla al-barakah yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, setelah kita mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, kita melanjutkan amal soleh kita, yaitu mengikuti kegiatan pengajian taklim untuk menambah keilmuan kita untuk bekal menuju ke akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali kita memuji syukur kepada Allah atas nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat hidayah, petunjuk, bisa menetapi agama Islam yang lurus berdasarkan akidah as-sahihah, yaitu berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih lagi kita juga diberikan nikmat dunia yang tidak mungkin kita hitung jumlahnya, tidak terhingga. Wa in ta, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmatnya Allah, maka itu tidak akan bisa, saking banyaknya. Namun di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan itu ada nikmat dasar, ya. Kalau istilahnya di dunia kita menyebutnya kebutuhan primer, ya. Sebagaimana hal tersebut sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi syirbihi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumihi, faka'annama khizat lahud dunya." Demikian Rasulullah bersabda, al-kamaqala, yang artinya, barang siapa di antara kalian yang dalam waktu pagi menjumpai keadaan aman, ya, fi sirbihi. Sirbihi itu bisa diartikan jalan atau rumah. Artinya dia berjalan di kemanapun keadaannya aman, menuju suatu tempat yang dia tuju keadaannya aman. Atau diartikan rumahnya, artinya dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat secara umum itu keadaannya aman. Tidak seperti saudara kita yang di Palestina, yang di sana bom bisa jatuh kapan saja, tak bisa diduga. Itu berarti dia, saudara kita yang ada di Palestina, tidak mendapati nikmat aman ini. Nah, barang siapa yang dalam waktu pagi menjumpai keadaan aman, berjalan dari rumahnya menuju masjid, atau nanti ada yang mau ke pasar, atau nanti ada yang mau bekerja di tempat kerjanya masing-masing, keadaannya aman. Mu'afan fi jasadihi, nah, badannya keadaan sehat, tidak watuk atau apalagi ya encok, pegelinu, rematik. Nah, itu penyakit-penyakit yang biasanya menghantui kita, ya, atau bahkan penyakit yang paling dianggap sepele sekalipun, yaitu sakit gigi, tapi itu sangat mengganggu sekali dengan kehidupan kita. Nah, barang siapa yang keadaannya sehat badannya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia mendapati kebutuhan makanan pada hari itu, ya, di rumah stok berasnya masih ada. Nah,
berarti nggak khawatir. Dan sayur yang mau dimasak sudah siap di kulkas, penuh kulkasnya ya. Kalaupun mungkin habis tinggal datang ke rumahnya warung Bu Esti ya. Tinggal belanja saja. Berarti dia mendapati kebutuhan sehari-harinya cukup. Faka'an nama hizat lahud dunia, maka seakan-akan dunia ditarik untuknya. Artinya nikmat dunia yang paling utama, kebutuhan primer sudah dia dapatkan. Berarti orang yang seperti itu selayaknya seharusnya selalu bersyukur pada Allah, tidak membayangkan apa yang dia belum dapatkan. Walaupun mungkin rumahnya masih ngontrak ya, walaupun mungkin makan juga seadanya, tapi dalam keadaan aman ya, badannya sehat, apa yang mau dimakan ada, walaupun mungkin cuma daun singkong, daun pepaya ya, tapi itu adalah nikmat yang utama yang harus dia syukuri. Tidak memikirkan yang lain, apa yang dia belum dapatkan. Apalagi kalau dia sudah punya rumah yang sudah permanen, yang bagus ya, magrong-magrong, cerak embong. Embong itu apa Pak? Pak Warto tahu embong? Bukan Pak. Embong itu kalau orang Surabaya, kalau orang sini nyebutnya gili ya, jalan. Rumahnya megah di pinggir jalan, badannya sehat, semua nikmat dunia dia miliki, tentu dia akan lebih bahagia lagi, lebih bersyukur. Itulah yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Selanjutnya salawat juga salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya yang telah mengikuti ajaran beliau, manhaj beliau, dan juga sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan meneruskan membacakan kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang telah saya mulai pada kesempatan bulan yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas pembukaan kitab ini, yaitu berupa pujian terhadap Allah dan juga syukur yang mana Allah telah mengutus utusannya membawa petunjuk dan agama yang hak, yang mana dengan itu tujuannya adalah agar Allah bisa memenangkan agama yang hak tersebut, mengalahkan semua agama. Nah, setelah memuji syukur, kemudian dilanjutkan dengan syahadat ya, syahadat tauhid dan juga syahadat rasul, yang mana kalimatnya syahadat ini ya diucapkan oleh penulis ataupun di sini saya juga yang membacakan. Kalimatnya tidak bisa diwakilkan kalau syahadat. Jadi harus diucapkan oleh penulis ataupun pembaca. Tidak bisa diwakilkan wa nashhadu, itu enggak bisa. Kalau wa nashhadu kan kami bersaksi. Nah, itu tidak bisa diwakilkan kami bersaksi, enggak bisa. Jadi syahadat itu harus langsung oleh pribadinya. Maka di sini lafadznya adalah wa asyhadu, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu yang benar. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah itu masih kurang tepat, karena faktanya banyak Tuhan selain Allah. Ya, para tauhid berhala itu juga Tuhan ya. Batu, pohon, patung itu juga Tuhan. Berarti kalau tidak ada Tuhan selain Allah kurang tepat. Yang tepat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi
hanya Allah sajalah Tuhan yang berhak disembah. Qadarullah, kacamata saya ketinggalan Bapak. Jadi minjem kacamata punya Ustaz Wawan ini kayaknya. Bismillah. Selanjutnya pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, amma ba'du. Amma ba'du ini istilahnya adalah faslul khitab, ya, kalimat pemisah, ya, lil intiqal, untuk memisahkan antara pembukaan yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, kemudian untuk memisahkan dengan kalimat yang selanjutnya akan kita pelajari ini nanti. Maka untuk memisahkan pembukaan dengan inti pembahasan itu dengan kalimat amma ba'du, begitu. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Ini yang dimaksud ini adalah apa yang akan dibahas dalam kitab ini nanti, mulai halaman awal sampai halaman akhir. Yang akan kita bahas adalah i'tiqadul firqatin najiyah, i'tiqadnya, akidahnya firqah an-najiyah al-mansurah. I'tiqad itu bentuk masdar dari kata yaqdu, al-aqdu, al-aqdu, yang artinya kalau secara tata bahasa, secara asal kata, akidah itu artinya ikatan. Aqada yaqidu itu artinya mengikat. Seperti kalau bapak mengikat sesuatu dengan tali. Nah, bahasa sininya jiret, supaya lebih kuat, lebih kencang, itu diikat. Itu kata akidah, aqada yaqidu secara bahasa. Adapun secara istilah, akidah itu artinya adalah suatu keyakinan yang kuat terhadap sesuatu, ya. Keyakinan atau kepercayaan yang kuat terhadap sesuatu tanpa ada keraguan, itu namanya akidah. Nah, maka ketika orang itu sudah yakin terhadap sesuatu, percaya betul, tidak ragu-ragu lagi, itu disebut dengan akidah atau berakidah. Nah, maka di sini ada dua kemungkinan. Apa yang dia yakini itu sesuatu yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tuntunannya Allah dan Rasul, atau sebaliknya apa yang diyakini itu bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Rasul. Nah, kalau yang dia yakini itu benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah akidah yang as-sahihah, akidah al-islamiyah, seperti itu, yang harus kita tetapi. Jangan sampai kita menetapi akidah al-fasidah, akidah yang rusak, yang mana yaitu akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang akan kita bahas ini nanti adalah akidahnya firqah an-najiyah. Firqah itu at-ta'ifah wal jamaah, artinya adalah kelompok atau komunitas atau kumpulan, ya, yang an-najiyah, yang selamat dari kerusakan dan juga kejelekan dunia maupun akhirat, dan meraih kebahagiaan.
Itulah akidah yang harus kita tetapi, yaitu akidahnya kelompok yang selamat. Jangan sampai menetapi akidahnya kelompok yang terancam siksanya Allah. Nah, bahaya. Dan juga akidahnya kelompok al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, yaitu ditolong menghadapi orang yang menyelisihinya. Berarti akidahnya umat Islam, akidah yang benar, akidah yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud adalah demikian. Jadi akidah yang akan kita pelajari ini nanti adalah akidah Islam, akidah as-sahihah, akidah yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana akidah tersebut adalah akidahnya kelompok yang selamat lagi ditolong. Demikian kesimpulannya. Nah, selamat dan ditolongnya itu sampai kapan? Nah, ini ciri-cirinya kelompok tersebut adalah akidah yang selamat, akidah yang ditolong ila qiyamis saah, sampai menjelang terjadinya kiamat. Bukan sampai datangnya hari kiamat. Karena ketika datangnya hari kiamat itu, umat yang ada itu adalah umat yang paling jelek. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, la taqumus saa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Jadi tidak akan terjadi kiamat sehingga di dunia ini, ya, di bumi tidak ada lagi yang mengucapkan, yang menyebut nama Allah. Jadi selama masih ada yang menyebut nama Allah, maka kiamat itu tidak akan mungkin terjadi. Karena terjadinya kiamat itu ketika nama Allah sudah tidak disebut lagi, ya, nggak ada yang menyebut nama Allah. Maka Taifah al-Mansurah ini, golongan yang ditolong ini, waktunya, ya, temponya itu adalah, ya, mulai Rasulullah diutus, ya, dan juga semenjak dulu orang yang mentauhidkan Allah, semenjak zaman para nabi dahulu, sampai nanti menjelang terjadinya kiamat. Nah, ketika menjelang terjadinya kiamat itu, Allah mengutus angin, yang mana angin itu aromanya seperti minyak kasturi. Kemudian angin itu terasa sangat lembut sekali. Nah, maka angin itu tidak meninggalkan pada seseorang yang di dalam hatinya itu terdapat keimanan, walaupun hanya sebesar biji, kecuali orang yang memiliki keimanan tadi, ketika terkena angin itu akan seketika meninggal. Jadi meninggalnya itu cukup dilalui oleh angin yang lembut, aromanya seperti minyak kasturi. Maka orang yang memiliki keimanan walaupun hanya sebesar biji langsung meninggal. Itu ketika menjelang terjadinya kiamat. Itu setelah sebelumnya terjadi huru-hara, ya, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, ya, terbenamnya bumi di timur dan barat, kemudian, ya, itu Allah memberikan tanda-tandanya. Nah, setelah manusia ini, setelah Nabi Isa diutus juga, setelah Nabi Isa diturunkan lagi ke dunia, kejadiannya setelah Nabi Isa membunuh Dajjal. Nah, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, maka yang tersisa adalah orang-orang iman. Kemudian saat itulah Allah mengutus angin tersebut. Nah, maka yang tersisa setelah kejadian itu adalah
manusia yang paling jelek. Yang tadi disebutkan tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Maka saat itulah terjadi kiamat. Semoga anak dan cucu kita tidak menjumpai keadaan tersebut. Amin. Karena kalau keadaan itu terjadi, maka sudah sangat sejelek-jeleknya makhluk, kemaksiatan sudah merajalela. Bahkan sampai disebutkan di dalam hadis itu, orang berzina itu di tengah jalan tidak ada lagi rasa malu, sudah seperti hewan. Saat itulah terjadinya kiamat. Maka Taifah al-Mansurah, ya, akidah yang harus kita tetapi ini adalah akidah yang bisa menyelamatkan kita dari ancaman siksa dunia maupun ancaman siksa akhirat, yaitu akidah yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Moga Pak sekalian sambil dinikmati. Ya, selanjutnya setelah tadi dibahas tentang ciri-ciri kriteria akidah yang harus kita tetapi, ya, gambarannya sudah kita dapatkan, akidah yang harus kita tetapi. Selanjutnya lebih spesifik lagi dalam pembahasan berikutnya, penulis menyampaikan akidah yang dimaksud itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Firqah yang dimaksud di atas, Taifah An-Najiyah, kelompok yang selamat, Al-Mansurah yang ditolong. Yang dimaksud itu adalah kelompok atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita sering mendengar, ya, istilah itu, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi rebutan, betul sekali. Menjadi klaim lebih tepatnya, ya. Banyak yang mengklaim telah menetapi akidah atau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang di sini di dalam istilah yang digunakan adalah firqah, ya, kelompok. Berarti kelompok itu ya hanya sekelompok, hanya segolongan. Tapi segolongan yang dimaksud ini adalah yang menetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang membuat kelompok sendiri, kemudian menamakan, ya, dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang perlu kita perhatikan, istilah ahli sunnah wal jamaah itu pengertiannya apa? Seperti apa maksudnya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, pertama kita bahas ahli. Nah, ahli ini apa, Pak? Nah, betul sekali. Ahli itu keluarga, pengikut, ya, atau orang yang menetapi. Ya, bisa tergantung apa yang di belakangnya. Kalau orang yang ahli dalam mengemudikan mobil, berarti ya ahli mengemudi. Yang pintar dalam membuat suatu kerajinan tangan, berarti ahli kerajinan tangan. Atau yang pinternya mengajar, berarti ahli mengajar. Bahkan sampai orang yang suka tidur, ya ahli tidur. Sukanya makan, berarti ya ahli makan. Maaf. Karena ahli ini tergantung dinisbatkan kepada apa yang ada di belakangnya, itu kata ahli. Nah, yang kita harus tetapi adalah bahwa ahli di sini yang selanjutnya adalah as-sunnah. As-sunnah itu adalah at-thariqah, jalan allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Jadi kata as-sunnah itu artinya adalah jalan yang ditetapi oleh Rasulullah. Itu namanya as-sunnah. Ini bukan sunnah dalam istilah fikih ya. Kalau as-sunnah dalam istilah fikih kan berarti yang kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan enggak mendapatkan dosa. Itu namanya istilah dalam ilmu fikih. Kalau as-sunnah dalam istilah akidah itu artinya adalah sesuatu yang ditetapi oleh Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan. Nah, ahli sunnah siapa? Ahli sunnah berarti orang yang mengikuti jalannya Rasul. Ya. Maka kalau kita menyebut ahli sunnah berarti orang-orang yang menetapi jalannya Rasul. Itu ya. Kalau orang mengklaim sebagai ahli sunnah, maka harus mengoreksi dirinya. Apakah sudah menetapi jalannya Rasulullah, atau sebaliknya malah menetapi jalan selain Rasulullah, berupa bid'ah, berupa syirik, ya, dan juga keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan selain yang sudah menjadi ketetapan dari Allah dan Rasul. Kalau orang mengklaim sebagai ahli sunnah harus menetapi jalannya Rasul. Nah, mereka disebut sebagai ahli sunnah karena lintisa bihim li sunnati Rasul, karena keterkaitannya dengan sunnahnya Rasul selain mereka, yaitu berupa pendapat maupun madhab. Tidak menetapi pendapat ataupun madhab selainnya Rasul. Kalau sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasul, maka tidak mengikuti pendapat ataupun madhab dari selainnya. Nah, itu maka orang-orang yang menetapi caranya ibadahnya Rasulullah, jalannya Rasulullah, berarti disebut ahli sunnah. Bagaimana Rasulullah itu makan, bagaimana Rasulullah itu berjalan, nah, dan juga lebih khusus ibadahnya Rasulullah seperti apa, sholatnya, wudunya, puasanya, zakatnya, dan sebagainya. Bi khilafi ahlil bid'ah, menyelisihi ahli bid'ah. Fa innahum yunsabuna ila bid'ihim. Nah, mereka ahli bid'ah itu dinisbatkan pada bid'ah mereka, wa dhalalatihim, dan juga kesesatan mereka. Kal qadariyah, sebagaimana orang-orang qadariyah, ya, kaum qadariyah. Kaum qadariyah itu tidak bisa disebut ahli sunnah. Nah, makanya disebut kaum qadariyah. Bapak, ibu-ibu tahu kaum qadariyah? Kaum qadariyah itu kaum yang tidak percaya pada qadar, pada takdir Allah. Jadi mereka menganggap, ya, mereka meyakini, ya, berakidah bahwa Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan manusia, dan Allah tidak menentukan nasibnya manusia. Nah, ini ngeri sekali. Inilah kaum qadariyah. Jadi manusia itu berkuasa penuh, memiliki kemampuan penuh atas apa yang akan terjadi dalam dirinya. Nah, ketika apa yang akan terjadi pada manusia, maka itu murni dari hasil jerih payahnya manusia. Ini harus hati-hati. Kadang kita juga bisa terpengaruh paham ini. Ya, asal kita mempersungguh, ya, apa yang akan kita dapatkan pasti tidak akan menyelisihi, ya, usaha, tidak, hasil tidak akan menyelisihi usaha, kayak gitu. Istilah-istilah yang mana tidak menyandarkan pada qadar. Nah, jadi apapun yang kita usahakan harus kita sandarkan kepada Allah. Jangan sampai kita terpengaruh paham qadariyah ini, yang mana
mereka meyakini bahwa Allah itu tidak mengetahui dan tidak menentukan qadarnya manusia. Nah, kaum Qadariyah ini, sahabat Abdullah ibnu Umar mengatakan walaupun mereka itu bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima oleh Allah karena akidahnya sesat. Bahkan Rasulullah bersabda, ketika mereka itu sakit jangan dijenguk, ketika mereka itu meninggal enggak usah dilayat. Itulah kaum Qadariyah. Mereka adalah majusinya umat Islam ini. Kemudian wal murji'ah. Nah, murji'ah ini adalah orang yang menganggap bahwa sebaliknya dia berharap pada qadarnya Allah, terlalu mengandalkan pada qadarnya Allah. Wataratan yunsabuna ila imamihim kal jahmiyah. Dan juga terkadang kaum ahli bid'ah itu disesatkan pada pemimpinnya. Pemimpinnya itu adalah kaum Jahmiyah. Pemimpinnya kaum Jahmiyah adalah Jaham bin Sofwan. Nah, kaum Jahmiyah ini meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Disebut kalamullah itu ya sebagaimana sebutan Abdullah, Baitullah, ya. Seperti itu, maka Abdullah itu hambanya Allah, berarti makhluk, ya. Demikian juga Baitullah, ya, Masjidil Haram, itu kan makhluk, ya. Maka mereka menyebut Al-Quran itu juga makhluknya Allah. Karena kalamullah itu berarti kalamnya Allah, berarti makhluknya Allah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, mereka mengatakan Allah menciptakan suara, bukan Allah yang berkata. Ya, Allah menciptakan suara yang mana suara itu memanggil Nabi Musa. Mereka meyakini seperti itu. Berarti semua yang selain Allah, maka itu adalah makhluknya Allah. Maka semua suara itu, semua kalam itu juga makhluknya Allah. Bahkan semua suara, walaupun itu suara kicauan burung, mereka bisa mengatakan itu adalah kalamnya Allah. Itu keyakinan kaum Jahmiyah. Maka dari kaum Jahmiyah inilah kemudian timbul keyakinan al-hulul, atau kalau istilah orang Jawa menyebutnya manunggaling kawula lan Gusti. Jadi Allah itu menyatu dengan alam semesta. Jadi Allah itu ya alam semesta. Mereka meyakini seperti itu. Nah, ini adalah keyakinan yang sesat yang harus kita jauhi. Ya, keyakinan kaum Jahmiyah. Dan juga terkadang ahli bid'ah itu dinisbatkan pada perbuatan mereka yang jelek, yaitu kaum Syiah Rafidhah. Syiah yang menolak pada ajarannya Rasulullah dan bahkan menjelek-jelekan pada para sahabat selain Ali. Mereka hanya meyakini Ali saja sebagai penerusnya Rasulullah. Mereka menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu mencuri, merampok. Nah, karena seharusnya setelah Nabi itu ya Ali yang jadi khalifah. Nah, itu kaum Syiah Rafidhah. Kemudian Khawarij. Nah, Khawarij ini yang paling berbahaya karena mereka menganggap semua yang di luar golongannya itu adalah kafir. Nah, pelaku dosa besar itu kafir. Nah, ini keyakinan yang paling berbahaya. Maka mereka menghalalkan darahnya semua orang yang berseberangan dengannya, termasuk mereka juga yang membunuh Khalifah Ali. Nah, akidah Ahlus Sunnah, akidah yang harus kita tetapi Ahlus Sunnah, kemudian wal Jamaah. Nah, setelah kita mengikuti akidahnya Ahlus Sunnah, kita juga harus menetapi jamaah. Nah, jamaah itu apa? Jamaah secara bahasa adalah al-firqah al-mujtami'ah minan nas, kelompok yang berkumpul di antara manusia.
Nah, tergantung seperti tadi, jamaah apa. Nah, bisa dinisbatkan pada kata jamaah. Kalau orang kumpul-kumpul makan-makan berarti jamaah makan-makan. Kalau orang kumpul-kumpul bersepeda berarti jamaah sepeda dan sebagainya. Maka jamaah itu secara bahasa seperti itu. Tapi jamaah yang dimaksud dalam pembahasan akidah, jamaah yang dimaksud dalam pembahasan akidah bukan jamaah seperti itu. Ya, jamaah yang dimaksud dalam pengertian ini adalah orang-orang yang berkumpul menetapi kebenaran yang berdasarkan kitab, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jamaah yang harus kita ikuti siapa? Yaitu sahabat, para tabi'in, dan juga para pengikut mereka yang menetapi Al-Quran dan As-Sunnah, ya, para salafus soleh, para pendahulu kita. Itulah yang disebut jamaah. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka. Jamaah itu adalah yang menetapi kebenaran walaupun sendiri. Nah, walaupun sendirian, kalau dia benar maka disebut jamaah. Berarti pengertian jamaah itu tidak harus orang yang banyak, tidak harus banyak pengikut, banyak-banyakan anggota, banyak-banyakan peserta, itu tidak. Kriteria jamaah itu adalah pada kebenarannya akidah yang dia tetapi, kebenaran keyakinannya. Ketika dia sudah menetapi kebenaran, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, maka dia benar. Walaupun mungkin berselisih dengan orang banyak. Nah, bukan berarti kita harus berselisih dengan orang banyak. Kriterianya adalah kebenaran. Ketika sudah menetapi kebenaran, walaupun sendiri, disebut jamaah. Jamaah apa? Jamaah yang menetapi kebenaran bersama para sahabat. Ya, jamaahnya itu bukan berjamaah dengan banyak orang yang penting banyak. Jamaah yang dimaksud ini adalah berjamaah dengan Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para salafus soleh. Walaupun mungkin sendirian. Maka dulu pesannya Rasulullah itu adalah ketika sudah menetapi kebenaran kok banyak perselisihan, maka supaya menyendiri. Walaupun harus menggigit akarnya pohon. Kalau sudah menetapi kebenaran walaupun seperti itu, maka dia disebut jamaah. Nah, baiklah, demikian ya pembahasan pada kali ini dari saya. Semoga Allah memberikan manfaat. Dari saya cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.